Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,54%. Dengan total market cap mencapai 1,07 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin ada peningkatan tipis sebesar 0,24% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka 23.500-an. Ini lumayan bagus, kenapa? Karena berarti daily close-nya ya jam 7 pagi tadi di atas dari MA20. Artinya Bitcoin berhasil reclaim MA20 dan sekarang kemungkinan besar akan retest lagi sebagai support ya. Nah, semoga saja bisa bertahan di atas dari MA20. Sementara untuk Ethereum dia peningkatannya signifikan lebih besar daripada Bitcoin sebesar 1,08%. Sudah ada perubahan 1,06% dan dia sekarang trading di angka 1650. Lalu untuk BNB dia malah terkoreksi sebesar 1,37% di angka 299. Lalu untuk XRP dia meningkat sebesar kurang lebih 1% di angka 37 sen. Cardano terkoreksi sebesar 0,45% dan di harga 8 sen, dan Polygon Matic dia terkoreksi sebesar 0,84% di angka 1 dolar lebih 22 sen ya. Nah, jadi kita bisa lihat overallnya antara meningkat tipis ya atau terkoreksi tipis. Jadi kurang lebih seperti itu untuk market secara overall. Dan sekarang kita akan bahas mengenai economic calendar. Untuk economic calendar kita bisa lihat pada hari ini ya, kita sudah bahas dari DCWT kemarin, sudah ada sneak peeknya dulu, akan keluar data initial jobless claim. Nah, initial jobless claim ini seperti biasa harapan kita adalah dia lebih tinggi daripada forecast. Kenapa? Karena seperti yang kita sudah bahas juga sebelum-sebelumnya, yang kita perlukan adalah tingkat pengangguran di Amerika Serikat yang mulai meningkat. Dimana gue udah bilang itu hubungannya langsung dengan kebijakan The Fed ya. Apabila ya inflasi di bawah dari 2% dan pengangguran mulai meningkat, itu biasanya akan mulai terjadi QE. Nah, jadi dua hal yang kita perlukan. Yang pertama adalah mulai terjadi peningkatan pengangguran di Amerika Serikat, itu yang pertama, yang berhubungan langsung dengan initial jobless claim. Dan yang kedua yang kita harapkan adalah apa? Yaitu adalah inflasi yang turun sampai ke 2%. Kalau dua itu terjadi, kemungkinan besar ya akan terjadi QE atau quantitative easing ya. Terus untuk besok kita bisa lihat di sini ya, besok juga akan ada data penting dari US, yaitu adalah ISM non-manufacturing. Itu akan keluar nanti jam 10 malam. Dan untuk yang initial jobless claim akan keluar nanti jam setengah 9. Nah, buat lo yang ingin mengurangi resiko ya, yang konservatif, nggak mau dapat volatilitas ekstra ya, mungkin bisa pertimbangkan TP dulu apabila nanti posisi futuresnya sudah mendekati jam setengah 9 ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke analisa Twitter ya. Untuk analisa Twitter ini kita ngomongin soal Wyckoff ya, distribution dan accumulation. Nah, jadi saat 2021 ya, dimana kita dapat all time high waktu itu di 69.000 ya. Jadi kalau kita lihat di sini nggak sama persis, tapi kalau kita lihat overall ada kemiripan dengan Wyckoff distribution. Ya, jadi lagi-lagi ini nggak persis, ini adalah satu panduan ya, bukan cermin gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ini untuk Wyckoff distribution. Nah, untuk sekarang ya ini juga menunjukkan pertanda bahwa kita ini sedang dalam masa-masa accumulation ya. Di mana di sini ada PS, SC, AR, ST, Spring. Nah, terutama yang paling miripnya itu adalah bagian springnya di sini ya. Dia jebol. Nah, setelah itu dia mulai biasa kalau bagian spring itu kayak apa ya? Kapitulasi akhir lah gitu kesannya. Nah, di sini tuh biasa orang-orang udah ngomong, wah Bitcoin bakal lebih rendah lagi. Bitcoin pokoknya akan ke harga tertentu lah. Bukan cuma Bitcoin, tapi berbagai macam aset. Orang biasanya sangat bearish di daerah spring sini. Nah, tapi kalau dengan pola akumulasi Wyckoff, justru ini adalah tempat yang paling bagus untuk kita akumulasi. Kalau lo ingat, daerah spring ini adalah daerah 15 ribuan, sesuai dengan pembahasan DCWT kemarin-kemarin. Jadi buat lo yang mungkin sudah akumulasi di sini ya, congrats. Nah, sekarang tinggal kita lihat apakah dia akan lanjut mengikuti pola Wyckoff dengan dia ya mulai rally lagi ke atas ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan bagian charting. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini ya, dia berhasil daily close di atas dari MA20.
Nah, dia kemarin reject oleh apa? Oleh 23.700 ya. Kemarin padahal tertingginya itu sampai di 24.000 ya. Not bad, not bad. Nah, jadi untuk sekarang sebenarnya ya PR dari Bitcoin sih simple ya. PR dari Bitcoin harapan gue itu adalah dia bisa daily close di atas lagi dari EMA20 atau lebih tepatnya bertahan di atas dari EMA20. Apabila itu bisa terjadi ya, tentunya itu bisa menjadi satu pertanyaan yang bagus untuk Bitcoin. Nah, selain dari itu PR juga untuk dari Bitcoin adalah kalau bisa ya dia reclaim juga 23.700. Kemarin kan sudah retest nih ya. Semoga pada hari ini dia bisa reclaim ya dan dia bisa daily close di atas dari 23.700. Kalau itu bisa terjadi, itu juga bisa menunjukkan bahwa Bitcoin siap untuk rally lagi gitu ya. Itu PR untuk Bitcoin di daily-nya. Lalu untuk indeks dolar. Nah, untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini ya, kemarin itu terjadi pelemahan yang lumayan signifikan dan akhirnya mulai terjadi retest pertama di 104,13 sesuai dengan harapan kita dari kemarin-kemarin ya. Nah, this is good ya, this is good. Tapi sayangnya belum jebol. Tapi nggak apa-apa lah ya, minimal sudah mulai retest, itu PR pertamanya. Nah, sekarang PR selanjutnya untuk di XY adalah jangan cuma retest, tapi jebol dan daily close di bawah dari 104, kalau bisa juga sekalian jebol EMA20. Ya, jadi daily close-nya di bawah dari 20 dan di bawah juga dari 104,13. Itu harapan gua, ya. Nah, seperti yang kita bisa lihat ya, semakin indeks dolar melemah, biasanya risk on asset akan cenderung menguat. Ya, jadi tentunya bagi kita yang pemegang risk on asset, kita ingin indeks dolar cenderung melemah, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk secara makronya dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, gue harus disclaimer dulu bahwa DCWT ini dan semua konten dari TC ini bukanlah financial advice. Jadi tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan kita bisa di sini lagi-lagi Bybit sedang ada event yang luar biasa yang bernama Meme Coin Party. Ini hanya untuk di Indonesia, Philippines, dan Thailand saja. Jadi sebelum lu beli meme coins ya, mendingan ikutan ini aja, lebih gampang dapatnya ya. Kalau kita di sini lu bisa mendapatkan 10 juta bonk, 1.150.000 Shiba Inu, 3 juta Floki, dan 5.100 Dogecoin di waktu bersamaan dengan menyelesaikan simple task ya. Yang pertama, gimana caranya bang? Simple banget, lu klik daftar sekarang dan ya daftar ya. Lalu yang pertama, kalian tinggal ikuti saja yang event pertama ini sangat gampang sekali, sign up dan deposit. Kalian bisa mendapatkan 150.000 Shiba Inu dan 100 Dogecoin ya. Caranya seperti apa? Yang pertama tinggal sign up di Bybit dan complete at least KYC level 1 saja. As simple as that. Kalian bisa mendapatkan 150.000 Shiba Inu ya. Dan ini hanya untuk 200 sign up pertama. Jadi buat lu yang belum, secepat mungkin sign up ya. Lalu yang kedua, lu tinggal melakukan deposit yang lebih dari 50 USD ya. Selama 7 hari setelah lu sudah sign up ya. Jadi easy banget ya. Itu rewardnya sebesar 100 Dogecoin. Ini untuk 500 depositor pertama ya. Lalu selanjutnya event kedua, ini adalah kita tinggal trade 200 atau lebih USD dalam spot dan kita bisa menangkan lottery prize untuk memenangkan meme coins ya, atau meme coin tokens. Kita bisa di sini, kita bisa mendapatkan 10 juta bonk untuk 100 pemenang. Ini nggak ada kriteria, literally nanti tinggal dibagikan saja ya. Lalu 20 pemenang akan mendapatkan 3 juta Floki ya, apabila si spot trading volume sudah mencapai lebih dari 5 juta US dollars, bukan punya lu sendiri tapi seluruh partisipan. Yang ketiga, lu bisa mendapatkan 5.000 Dogecoin untuk 5 pemenang yang hoki ya, dengan total spot trading volume sebesar 15 juta US dollars. Ya, lagi-lagi bukan cuma punya lu tapi semua partisipan. Yang ketiga, lu bisa memenangkan juga 10 juta Shiba Inu dengan kalian mengikuti social media campaign mereka. Kalian tinggal share ya, dan nanti akan mendapatkan satu lucky draw tiket ya. Cara seperti apa? Tinggal nanti submit sharing lu ke form ini dan 20 user yang beruntung akan mendapatkan 1 juta Shiba Inu masing-masing ya. Buat lu yang tertarik silakan bisa post lu di sini, baca semua syarat dan ketentuannya. Apabila sudah cocok bisa ikutan ya, dan jangan lupa untuk selalu trade di
Bybit. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat karena kemarin atau jam 7 pagi tadi tepatnya dia reclaim MA20, maka untuk sekarang buy limit secara spot kita yang pertama digeser ke MA20 menjadi buy limit pertama kita. Sementara untuk buy limit kedua kita yaitu di 22.629 sebagai buy limit pertama kita, sebagai buy limit kedua kita, dan buy limit ketiga kita adalah di 21.611. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin secara posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya, kemarin sudah terjadi retest 1, retest 2 di 23.763. Maka kita sudah punya posisi short dan buat lo yang konservatif, congratulations sudah kena target TP, yaitu adalah di MA20 ya. Buat kalian yang lebih agresif, target TP-nya boleh di MA50. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short. Untuk posisi longnya kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA50 atau di 22.629. Yang penting terjadi retest 1, retest 2. Target TP-nya di mana? Target TP-nya adalah di MA20. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum dia berhasil menembus technically 3 resisten yaitu 1623, MA20 dan juga 1660 ya, dan daily close-nya technically tadi pagi jam 7 itu di atas dari struktur 1660. Nah, kita lihat apakah nanti bisa bertahan di atas dari 1660 atau tidak. Tapi untuk sekarang buy limit pertama kita di 1623 atau boleh juga di MA20. Ini adalah sekali lagi buy limit pertama kita. Untuk buy limit kedua kita yaitu di MA50 yang sekarang ada di 1604 dan buy limit ketiga kita yaitu adalah di 1567 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk secara spot. Untuk secara futures ya hari ini sedikit nanggung. Kita lihat apakah nanti bisa bertahan di atas dari 1660 atau tidak. Andaikan bisa ya dan besok daily close di atas dari sini, maka kita bisa buka posisi long dengan limit posisi long di sini ya. Target TP-nya di mana? Target TP-nya bisa pertimbangkan di struktur baru di sini yaitu di 1703. Itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya apabila dia gagal daily close di atas dari 1660, kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita boleh di MA20 atau di 1623. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat di sini lagi-lagi buy limit pertama kita secara spot di retest. Sudah berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah 7 kali di retest di 301,7. Jadi kemungkinan besar lo sudah punya. Untuk buy limit kedua kita di 296,8. Dan buy limit ketiga kita yaitu di MA200 di 297,4. Itu secara spot. Untuk secara futuresnya kita bisa lihat di sini sudah terjadi retest 1, retest 2 kemarin ya. Di ini sebagai support tapi sayangnya belum kena MA20. For now dia sedang running di bawah dari struktur. Kita lihat kalau sampai besok masih daily close di bawah berarti cut loss ya. Nah, untuk posisi untuk posisi shortnya itu bisa kita pertimbangkan kita buka apabila nanti ya andaikan amit-amit sampai cut loss di sini kita retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 296,8. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk BNB. Oke, dan sekarang kita masuk ke XRP. Nah, untuk XRP kita bisa lihat sayangnya ya buy limit dia belum kena dua-duanya. Ya, jadi dari kemarin masih sama yaitu yang pertama di 37 sen untuk buy limit pertama kita dan buy limit kedua kita di 36 sen. Nah, itu kurang lebih untuk posisi spotnya ya. Untuk posisi futuresnya, sayangnya kondisi juga mirip-mirip ya. Kemarin itu pada tanggal 27 Februari retest pertama, kita tungguin besoknya tanggal 28, nggak retest lagi, dan tanggal 1 Maret kemarin nggak retest lagi. Jadi untuk sekarang, posisi longnya sepertinya menjauh ya. Nah, yang mungkin kita bisa pertimbangkan adalah posisi short, walaupun lagi-lagi ini konyolnya belum terjadi retest ya. Jadi bisa dibilang untuk XRP sekarang dalam posisi nanggung. Tapi support resisten jelas yang terdekat adalah resistannya di MA20. Jadi andaikan terjadi retest 1, retest 2 di sini kita bisa buka posisi short dengan target TP di 37 sen. Sementara untuk posisi long juga masih sama seperti kemarin. Kalau terjadi retest 1, retest 2 di 37 sen, kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA20. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP. Oke, dan sekarang kita masuk ke Matic.
Untuk Matic kita bisa lihat di sini buy limit pertama kita secara spot sayangnya nggak kena ya. Jadi untuk buy limit pertama kita kan di MA50 nih untuk kemarin ya. Kemarin sudah ada tanda-tanda mau kena tapi ternyata nggak jadi ya. Untuk buy limit kedua kita di $1 lebih 12 sen dan buy limit ketiga kita di $1 lebih 2 sen di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup secara posisi spot di Matic. Untuk posisi futuresnya ya kurang lebih masih mirip-mirip juga. Kita tinggal tunggu apakah dia akan retest ke MA50 atau tidak. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA50, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA50 atau di $1.35, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP kita di MA50 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue akan ingatkan jangan pakai uang panas dan jangan sampai over leverage. Dan sekali lagi gue ingatkan buat lo yang buka posisi futures pada hari ini, gue ingatkan nanti jam setengah 9 ya, setengah 9 malam akan keluar initial jobless claim. Jadi buat lo yang konservatif nggak mau menambahkan resiko dari volatility dengan volatility ini, lo bisa pertimbangkan untuk TP dulu sebelum jam segitu ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.